Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita nggak bisa saling bertatap muka, tapi kita bisa tetap beribadah kepada Tuhan dengan cara online. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita tetap bersyukur pada Tuhan apapun keadaan kita saat ini. Kita bisa ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Amin. Kita mau angkat pujian sama-sama. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama walaupun melalui online. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu kepada kami di saat-saat sulit ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu ini melalui Roh-Mu menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan semata-mata hanya untuk kemuliaan-Mu dan menjadi kekuatan bagi yang mendengar maupun bagi yang menyampaikan. Kami mau menyiapkan hati kami. Biarlah hati kami seperti tanah yang baik yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Shalom. Nah, saudara-saudara, pada saat ini kita ketemu lagi walaupun melalui online. Walaupun jarak kita pada saat ini berjauhan satu sama lain, tapi hati kita begitu dekat. Saya yakin kita sehati di saat ibadah ini. Nah, saya percaya pada saat ini saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan penuh dengan sukacita. Memang pada saat ini kita tidak dapat beribadah secara normal. Ya, sebenarnya kehidupan manusia pada saat ini juga dalam keadaan yang tidak normal. Dan itu terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi terjadi di seluruh dunia, di mana kita tidak dapat melakukan aktivitas secara bebas. Kita tidak dapat bekerja secara normal, di mana kita harus bekerja work from home, bekerja dari rumah. Anak-anak juga tidak dapat bersekolah secara normal. Anak-anak bersekolah dari rumah atau school from home. Dan kita juga tidak dapat beribadah secara normal. Kita beribadah dari rumah kita masing-masing melalui online. Nah, ini semua disebabkan oleh virus COVID-19. Virus ini begitu gampang menular sehingga orang begitu takut. Orang yang sehat takut tertular. Orang yang sudah tertular dia takut apakah dia dapat disembuhkan atau tidak. Nah, itu yang membuat orang menjadi takut pada saat ini. Nah, di samping rasa takut ada juga rasa kesedihan. Banyak ada orang-orang keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga karena ada keluarga yang menjadi korban dari COVID-19 ini. Nah, tentu ini sangat menyedihkan, saudara. Nah, belum lagi masalah ekonomi, tekanan ekonomi yang begitu berat. Pada saat ini banyak usaha yang tidak berjalan dengan normal. Bahkan banyak yang tutup, mem-PHK karyawannya. Sehingga banyak orang yang tidak mempunyai penghasilan pada saat ini. Dan menakutkan, kita tidak tahu ini akan berlangsung sampai kapan. Nah, ini yang membuat orang menjadi takut. Sebenarnya persentase kematian yang disebabkan oleh COVID-19 ini tidaklah besar. Di bawah 5% atau sekitar 2%. Tapi manusia diciptakan Tuhan mempunyai insting untuk survival, insting untuk mempertahankan hidup. Sehingga manusia akan cenderung untuk menghindari bahaya, menghindari kematian. Sehingga walaupun persentasenya kecil, tapi yang kalau sudah berhubungan dengan sakit dan kematian, maka orang akan menjadi begitu takut. Nah, kejadian COVID-19 ini bagi orang Indonesia sebenarnya mencekam. Pertama dimulai dari nun jauh di sana, yaitu di kota Wuhan. Nah, kita tidak tahu di mana itu Wuhan. Kita tidak pernah mendengar nama Wuhan, ya kan? Tapi nun jauh di sana. Kita hanya melihat dari sosial media, tahu dari sosial media. Nah, sekaligus kita mendoakan karena pada saat itu banyak himbauan, pray for Wuhan, pray for Wuhan, pray for Wuhan. Nah, kemudian dari Wuhan itu penyakit itu menyebar ke kota-kota lain. Dari kota-kota lain menyebar ke negara-negara lain. Setelah banyak negara yang kena, Indonesia masih zero case atau belum ada kasus sama sekali. Dan pada saat itu kita menjadi lega. Kita berpikir bahwa mungkin cuaca di Indonesia ini panas sehingga virus itu tidak dapat hidup di Indonesia. Ternyata tidak begitu, saudara. Ternyata ada beberapa orang yang tertular. Setelah beberapa orang yang tertular itu akhirnya bertambah dan sampai sekarang menjadi ribuan. Yang tadinya penyakit ini nun jauh di sana di kota Wuhan, sekarang sudah ada di dekat kita, bahkan di sekitar kita. Dan yang begitu menakutkan, virus ini tidak pandang bulu. Orang-orang yang sederhana ataupun orang yang kaya raya bisa kena. Orang-orang yang intelektualnya rendah atau intelektualnya tinggi bisa kena. Orang-orang yang pejabat atau orang biasa juga bisa kena, saudara. Nah, itu yang terjadi. Nah, anak-anak Tuhan juga banyak yang menjadi korban COVID-19 ini. Bahkan hamba Tuhan banyak yang menjadi korban COVID-19 ini. Bahkan penularan itu terjadi pada saat mereka beribadah. Nah, ini sungguh menakutkan, ini sungguh mengerikan. Nah, manusia begitu takut dengan COVID-19 ini. Karena COVID-19 bisa mengakibatkan kematian.
Nah, sebenarnya ada suatu hal yang lebih menakutkan lagi, yaitu kematian kekal. Yaitu kalau seorang mati tidak ada dalam Tuhan, seorang mati pada saat dia belum diselamatkan, itu lebih menakutkan lagi. Tapi kita bersyukur, kita jemaat GPPI Sejahtera di sini semua sudah mengenal Tuhan, sudah menerima Tuhan, bahkan sudah menjadi anak Tuhan. Nah, manusia begitu takut akan kematian sehingga akan melakukan segala macam hal untuk menghindari kematian. Tapi seolah-olah mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka masa bodoh dengan kematian kekal yang sebenarnya lebih menakutkan ini. Nah, coba kita lihat pada saat ini dengan adanya kasus COVID ini, manusia melakukan segala macam hal, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dengan orang, physical distancing dan lain sebagainya, menjaga kondisi tubuh biar fit, makan vitamin dan berolahraga dan lain sebagainya. Tapi seolah mereka cuek dengan yang namanya kematian kekal. Padahal kematian kekal itu begitu menakutkan, di mana orang akan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala, dan api itu bersifat kekal dan menakutkan. Dan Alkitab berkata bahwa di sana ada ratap tangis dan kertak gigi. Nah, itu kata Alkitab tentang neraka. Itu kata Alkitab tentang kematian kekal. Nah, untuk mempertahankan hidup, manusia harus melakukan banyak hal yang bahkan sebenarnya sulit dan merepotkan. Tapi Tuhan kita begitu baik untuk mendapat kehidupan kekal, untuk terhindar dari kematian kekal. Kita tidak usah melakukan hal yang sulit-sulit. Cukup kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Kita jadikan dia Tuhan. Dan kita percaya bahwa dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Nah, itulah saudara. Nah, ini tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyampaikan Injil kebenaran itu bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, kalaupun mungkin kita mengatakan kita tidak mampu, kita tidak berani, oke lah. Kita bisa menjadi saksi-saksi hidup. Caranya bagaimana? Caranya hidup kita benar. Di mana kita dalam hidup kita menghasilkan buah. Dalam hidup kita menjadi terang dan garam. Sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Nah, dengan kita memuliakan Tuhan melalui hidup kita, maka orang akan melihat Tuhan Yesus melalui hidup kita. Di dalam kehidupan orang melihat Tuhan Yesus. Dan orang akan tertarik dan akan mau menerima Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat. Nah, sekarang kita balik kepada COVID-19 ini. Nah, banyak pandangan dari hamba-hamba Tuhan mengenai COVID-19 ini. Ada yang mengatakan ini adalah tulah. Ada juga yang mengatakan ini adalah peperangan rohani. Ada juga yang mengatakan ini adalah pekerjaan setan. Dan lain sebagainya. Nah, saya pribadi tidak berani mengatakan ini tulah. Karena kalau saya mengatakan ini tulah, saya takut orang akan berkesimpulan bahwa anak-anak Tuhan yang meninggal karena COVID dan hamba Tuhan yang meninggal karena COVID, orang akan mengatakan mereka kena tulah. Dan saya tidak berani mengatakan ini tulah. Nah, saya percaya bahwa ini semua terjadi atas izin Tuhan. Dan Tuhan tetap memegang kendali atas semua ini. Seperti kisah Ayub. Tuhan mengatakan Ayub orang yang benar, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang seperti Ayub, itu kata Tuhan. Nah, setan minta izin pada Tuhan untuk mengobrak-abrik kehidupan Ayub, untuk mencobai Ayub, dan Tuhan mengizinkan. Semua atas izin Tuhan, dan ada limitnya, di mana setan tidak boleh mengambil nyawa Ayub. Di sini kita lihat bahwa apapun yang setan bisa lakukan, tetap Tuhan yang pegang kendali. Nah, Tuhan tetap memegang kendali. Nah, itu atas izin Tuhan. Dan kalaupun Ayub hidupnya berantakan, hancur-hancuran dan lain sebagainya, bukan berarti Ayub kalah terhadap setan. Itu atas izin Tuhan. Ya kan? Tuhan membiarkan Ayub turun pada tingkat yang paling bawah. Toh setelah itu Tuhan memulihkan Ayub dengan 2 kali lipat. Nah, saya percaya COVID-19 ini juga atas izin Tuhan, ya kan? Tuhan tetap memegang kendali. Nah, karena Tuhan yang memegang kendali, kita percaya satu hal yang kita lihat buruk, satu hal yang kita lihat jelek, satu hal yang kita lihat menakutkan, bisa Tuhan ubahkan menjadi suatu yang baik. Mari kita baca Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Nah, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Tuhan kita bukan Tuhan yang diam.
Tuhan kita bukan Tuhan yang pasif, tapi Tuhan kita Tuhan yang bekerja. Tuhan kita yang bekerja dalam segala hal, dalam keadaan normal, dalam keadaan baik, bahkan dalam keadaan buruk Tuhan kita bekerja. Baik dalam keadaan normal, Tuhan dapat berubah menjadi kebaikan. Dalam keadaan baik, Tuhan dapat berubah menjadi hal yang lebih baik. Dalam keadaan buruk, Tuhan dapat berubah menjadi hal yang baik. Nah, itu janji Tuhan kepada siapa? Janji Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia. Nah, kalau orang mengasihi Dia, maka orang itu akan terpanggil untuk sesuai dengan rencana Allah. Nah, pada saat ini kita sedang menghadapi PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Orang-orang mengatakan bahwa PSBB ini begitu menakutkan, begitu membosankan, dan begitu menyusahkan sehingga mereka tidak mendapat penghasilan. Banyak orang yang mengeluh, bahkan bersungut-sungut. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh bersungut-sungut. Karena kita tahu Tuhan membenci orang bersungut-sungut. Pada waktu bangsa Israel bersungut-sungut, Tuhan menghukum mereka dengan hukuman yang begitu berat. Nah, di samping itu kita juga tahu akan janji Tuhan di Roma 8:28. Walaupun secara fakta kita melihat bahwa semua itu seolah-olah buruk, seolah-olah menakutkan, seolah-olah membosankan, seolah-olah memberatkan ekonomi kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan dapat mengubah yang baik menjadi buruk. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Tuhan bisa membalikkan semua ini. Dan itu janji Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, itu adalah janji Tuhan kepada kita. Janji Tuhan harus kita respon. Janji Tuhan harus kita follow up. Kita lihat pada saat ini, apa saja yang terlihat negatif pada saat ini. Yang pertama adalah rasa takut, ya kan? Satu hal negatif saja ada rasa takut. Nah, rasa takut adalah suatu hal yang wajar karena ini berhubungan dengan risiko kematian. Dan rasa takut bukan suatu hal yang tabu. Yang penting adalah bagaimana respon kita dalam menghadapi rasa takut ini. Tuhan Yesus juga pernah merasa takut. Tuhan Yesus mengatakan, aku sangat sedih dan gentar, seperti ingin mati rasanya. Dan pada saat itu Tuhan Yesus berdoa dengan khusyuk kepada Bapa sampai keringat seperti tetes-tetes darah. Pada saat itu Tuhan Yesus berdoa begitu khusyuk 3 kali. Tuhan Yesus meminta. Tuhan Yesus berkata, Tuhan, kalau sekiranya kau singkirkan cawan ini dari hadapanku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. 3 kali Tuhan Yesus berdoa seperti itu, dan setelah itu Tuhan Yesus menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Bapa, akhirnya tunduk pada kehendak Bapa. Nah, pada saat yang menakutkan ini, ada bagian kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita berdoa kepada Bapa di saat-saat kita takut, bagaimana kita menyatakan kehendak kita kepada Bapa, dan bagaimana kita menyelaraskan kehendak kita kepada Bapa. Jadi, suatu hal yang rasa takut yang negatif dapat kita ubah menjadi positif, di mana kita mendapat suatu kesempatan untuk belajar dengan Tuhan Yesus, sehingga iman kita ditambahkan, sehingga kita bisa mengalahkan rasa takut itu. Nah, kemudian hal negatif apa lagi yang bisa terjadi karena kasus COVID ini adalah tekanan ekonomi yang begitu berat. Seolah-olah kita tidak berdaya dengan tekanan ekonomi ini. Kita kebingungan. Kita tidak tahu harus melakukan apa. Ya kan? Yang satu-satu yang dapat kita lakukan, dan itu sangat mujarab, adalah kita bersandar, berharap kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berjanji bahwa burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah menyimpan di lumbung-lumbung, tapi Tuhan pelihara, Tuhan beri makanan. Bunga-bunga bakung yang tidak bekerja, tidak pernah memintal, tapi dia lebih indah dibandingkan Salomo dengan segala kemegahannya. Itu janji Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan ajaib. Tuhan kita bisa melakukan banyak mujizat. Dan saya begitu terkesan kalau membaca kisah dari Elia. Elia waktu itu dikejar-kejar, dia begitu takut. Dia takut akan dibunuh. Saat itu dia akhirnya lari ke pinggir sungai Kerit. Di sungai Kerit itu tidak ada orang, tidak ada siapapun yang bisa menolong dia. Tidak ada orang yang dapat memelihara dia. Tetapi Tuhan menolong Elia melalui burung gagak. Setiap pagi dan sore burung gagak datang memberi daging dan roti kepada Elia. Sehingga Elia bisa hidup dalam periode waktu yang cukup lama. Nah, itu ada mujizat yang luar biasa. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Memang saat ini mungkin kita dalam keadaan sulit ekonominya.
Memang saat ini kita mungkin seolah-olah berjalan di jalan yang buntu. Memang saat ini kadang-kadang kita merasa bahwa akal kita terbatas untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi percayalah akan janji Tuhan. Bersandarlah pada Tuhan. Belajar dari Tuhan. Lihatlah Tuhan yang begitu ajaib. Sehingga pada saatnya nanti kita akan lihat, Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau begitu ajaib. Dan semua itu indah pada waktunya. Kemudian hal negatif apa yang bisa terjadi karena COVID? Yang ketiga adalah suatu suasana hati yang membosankan. Kita stres, ya kan? Banyak orang yang mengatakan kerjanya apa tiap hari? Cuman makan, tidur, bangun, stres. Makan, tidur, bangun, stres. Makan, tidur, bangun, stres. Kalau kita hanya melakukan itu setiap hari, maka kita akan terpuruk. Secara mental kita akan menjadi lemah, secara fisik kita juga akan menjadi lemah. Jadi kalau kita mau melihat dari sudut yang lebih luas dalam kondisi seperti ini, kita mempunyai begitu banyak waktu yang diberikan oleh Tuhan, begitu banyak waktu yang disediakan oleh Tuhan. Daripada kita mengeluh bosan, daripada kita mengeluh stres, sebaiknya kita manfaatkan waktu untuk hal-hal yang baik. Sesuai dengan Roma 8:28 tadi. Apa yang dapat kita lakukan? Pertama, kita pakai waktu kita yang banyak ini untuk kita belajar firman Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Biasanya kita begitu sibuk, banyak aktivitas, sehingga kita tidak ada waktu untuk belajar firman Tuhan. Tidak ada waktu untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Kalaupun ada, waktunya terbatas. Kita lakukan asal-asalan, kita lakukan dengan cara buru-buru. Tapi pada saat ini kita begitu banyak waktu, kita dapat memakai kesempatan ini, kita bisa belajar firman Tuhan, kita dapat bersekutu dengan Tuhan, ya kan? Sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kita. Sehingga kita makin dekat dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti firman Tuhan. Dan pada saat nanti COVID ini berlalu, kita akan kembali pada kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Dan itu akan sangat indah. Kemudian hal yang kedua, bagaimana kita pakai waktu kita? Kita pakai waktu kita untuk berdoa. Pada saat ini banyak orang yang butuh untuk didoakan. Keadaan sulit, banyak orang yang butuh didoakan. Pertama pasti kita mendoakan keluarga kita. Nah, kemudian kita mendoakan keluarga besar kita. Terus kemudian mendoakan jemaat di gereja kita. Teman-teman di gereja kita doakan semua. Kita doakan pemerintah kita juga. Memberi hikmat, Tuhan beri hikmat pada pemerintah kita. Dan Tuhan memberi kekuatan pada pemerintah kita. Dan memberi hati yang mengasihi kepada rakyat pemerintah kita. Tuhan, kita juga mendoakan orang-orang yang bekerja di medis, di mana mereka adalah benteng terakhir pada saat ini. Mereka bekerja begitu lelah, mereka bekerja dengan psikologi yang begitu takut. Dan pada saat ini bahkan banyak mereka harus mempertaruhkan nyawa. Dan bahkan banyak yang kehilangan nyawa. Kita doakan mereka. Biar Tuhan beri mereka kekuatan. Tuhan beri mereka penghiburan. Dan kita juga mendoakan orang-orang yang dalam kesusahan. Saat ini banyak orang kesusahan. Ya kan, orang yang sakit kita doakan. Orang yang mungkin saat terdesak dalam masalah ekonomi kita doakan. Semua itu harus kita lakukan. Jadi pakai waktu kita untuk berdoa. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan dengan waktu kita yang banyak ini? Kita bisa mendekatkan hubungan kita dengan keluarga kita, mempererat hubungan kita dengan keluarga kita. Kalau biasa kita sulit untuk punya waktu untuk bersama suami dan istri dan dengan anak-anak, pada saat ini kita bisa berdiskusi, bisa ngobrol, bisa saling mendekatkan diri, bisa saling mengerti satu sama lain sehingga keluarga kita mencapai suatu kesehatian, mempunyai suatu visi yang sama sehingga ada keharmonisan dalam keluarga itu. Dan kita juga bisa melakukan mesbah keluarga. Kalau biasa selama ini kita tidak ada waktu untuk mesbah keluarga, sekarang kita punya banyak waktu, kita bisa lakukan semua itu. Nah, sehingga pada saatnya nanti COVID berlalu, kita mempunyai keluarga yang begitu solid, dan sisi lain kita sudah terbiasa untuk melakukan mesbah keluarga. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengembangkan diri kita, di mana kita belajar hal-hal baru, kita belajar skill-skill baru. Nah, pada saat COVID berlalu nanti kita akan mempunyai skill baru, mempunyai pengalaman baru, mempunyai pengetahuan baru yang mungkin bermanfaat bagi hidup kita. Dan ada lagi yang bisa kita lakukan sesuai dengan himbauan dari WHO, himbauan dari pemerintah bahwa kita harus menjaga kondisi tubuh kita, di mana kita harus berolahraga. Kita mulailah berolahraga pada saat ini sehingga tubuh kita menjadi sehat. Pada saat COVID berlalu nanti kita mempunyai tubuh yang sehat dan bugar. Itulah saudara
Kembali ke Roma 8:28 tadi, ya kan? Jika kita berespon positif, walaupun pada saat ini semua terlihat jelek, semua terlihat negatif, maka Tuhan akan beri hasil yang positif kepada kita. Saat COVID-19 berakhir nanti, kita bukan menjadi orang yang lemah, kita bukan orang yang menjadi orang yang terpuruk, tapi kita menjadi orang yang begitu kuat, begitu orang yang begitu hebat, orang yang begitu siap untuk menghadapi masa depan, di mana pada saat itu kita sudah lebih dekat dengan Tuhan, di mana pada saat itu kita sudah punya pengalaman bergumul dengan Tuhan untuk mengatasi rasa takut kita, di mana pada saat itu kita sudah punya pengalaman dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan untuk mengatasi masalah ekonomi kita, dan pada saat itu keluarga kita sudah begitu solid, kita punya satu visi, dan kita punya mesbah keluarga, dan pada saat itu kita punya skill-skill baru dan tubuh yang sehat karena kita sering berolahraga. Karena itu beresponlah secara positif. Jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut, karena itu akan membuat kita menjadi lemah. Yang harus kita lakukan adalah kita lakukan bagian kita. Tuhan sudah menjanjikan Roma 8:28 akan berdasarkan kebaikan dalam segala sesuatu. Nah, kita lakukan bagian kita dengan kita mengandalkan Tuhan, maka semua akan indah pada waktunya. Nah, sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kami baru saja mendengar firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat GPPI Sejahtera. Engkau menolong kami semua. Kau tahu apa yang menjadi permasalahan kami, pribadi lepas pribadi. Pada saat masa-masa sulit ini, hanya Engkaulah yang menjadi pengharapan kami. Kami mohon padamu, seperti seorang anak yang mohon kepada Bapa. Kami percaya Engkau tidak pernah terlambat, dan waktumu adalah waktu yang terbaik. Kami percaya pada saat yang tepat Engkau akan menyingkirkan virus COVID-19 ini, dan kami semua akan dipulihkan, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ampuni segala kesalahan kami, dan janganlah memperhitungkan segala pelanggaran kami. Segala hormat puji syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Kita sudah menerima firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 oleh Bapak
Mario kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat anugerah kasih kemurahan-Mu. Kalau saat ini kami boleh menikmati firman-Mu, Tuhan berkati dan pakai terus hamba-Mu Bapak Mario menjadi alat saluran berkat-Mu. Kau berkati rumah tangganya, Kau berkati usahanya, Kau memberkati juga keluarga besarnya Ibu Desi. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah tangga yang pada saat ini boleh mengikuti acara online pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa pada saat ini buat Bapak Pendeta Herman sebagai Gembala Sidang. Tuhan memberkati hamba-Mu, tambah-tambahkan hikmat buat hamba-Mu Tuhan. Berkati kedua putranya, berkati juga Ibu Pendeta Lydia Diharja, berkati anak cucu menantunya dimanapun mereka berada. Kami percaya juga Tuhan, Engkau saat ini memagari melindungi juga saudara seiman kami sedang jemaat Tuhan GBP Sejahtera. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat pemuda-pemudi, remaja dan anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati kesehatan mereka yang saat ini sedang menghadapi ujian. Tuhan tolong berikan hikmat, akal budi, kepandaian mereka yang sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, ujian-ujian yang sudah dikerjakan. Tuhan, biarpun anak-anak ini Tuhan mungkin ada kekurangan-kekurangannya, tetapi kami percaya Tuhan Yesus sanggup menolong mereka sehingga mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu, guru-guru remaja. Tuhan berkati pakai dia Tuhan untuk selalu komunikasi dengan anak-anak remaja maupun anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka masih selalu terjalin hubungan dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kita juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Kami sehati berdoa Tuhan buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan, jamaah Tuhan pagari lindungi, berkati Tuhan semua jajaran pemerintah agar bersatu pada saat ini untuk melawan COVID-19. Tuhan Yesus lindungilah para dokter, perawat, tenaga medis, dan tenaga kebersihan yang sedang mengerjakan tugas di rumah sakit. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit telah disembuhkan, karena dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sakit penyakit sembuh. Lindungi kami dan keluarga serta seluruh bangsa Indonesia dari sakit penyakit dan virus COVID-19. Semua virus COVID-19 dimusnahkan dan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat yang ingin memecah belah bangsa dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan roh kasih sayang kepada kita semua agar tergerak untuk membantu yang lemah. Curahkan roh ketaatan agar mentaati semua yang diperintahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Taati perintah serta stay at home maupun juga hindari segala kerumunan dan sering cuci tangan. Tuhan lindungi dan beri rahmat kepada anggota TNI dan Polri untuk melaksanakan tugas di lapangan agar terhindar dari COVID-19. Curahkan roh kasih dan roh keadilan kepada aparat dalam menjalankan tugas. Curahkan roh persatuan agar kami semua bersatu padu, bahu-membahu, tolong-menolong melawan COVID-19. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penolong, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita mau sebentar menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa segala berkat yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin.